kita ini jangan sampai terjadi, Pak. Misalnya sawit ilegal. Waktu itu Bapak menyampaikan 11 juta. Gitu kan? Kan kita ya minimalnya dong 30. Nah, ada kecurigaan kita bahwa harga tersebut di belakang ada negosiasi yang menguntungkan pihak-pihak lain dan nilai uangnya triliunan. Dan negara dirugikan. Kan tidak mungkin dalam dunia birokrasi pengusaha dikasih harga murah kalau tidak ada bonus. Nah, kita ini menghindari itu, dan Bapak ini hanya menjadi pelaksana teknis dari sebuah kegiatan-kegiatan yang berbasis kebijakan yang negara dirugikan. Gitu loh. Nego di luar 11 oke, bayar ke pihak lain, kemudian bayar ke kas negara hanya 11 juta, triliunan uang mengalir ke pihak lain. Ini yang menjadi bisikan-bisikan diskusi kita di Komisi 4 dan untuk tidak boleh terjadi. Terima kasih, Pak. Hari ini saya akan ke pasar untuk ngecek fakta dari pungutan parkir. Ada juga yang misalnya komen pada saya bahwa ngapain sih ngurus yang kecil-kecil. Yang pertama, parkir itu kecil, hanya 2.000, tapi berlangsung dalam setiap waktu, bukan hanya setiap hari, setiap waktu. Uang yang 2.000 itu dititipkan kepada petugas untuk pendapatan negara, pendapatan daerah. Dan kalau dikumpulin di tempat yang kecil saya seperti ini, ternyata miliaran dalam setiap tahun. Kebayang kalau kabupatennya besar, kebayang lagi kalau kotanya besar, maka itu puluhan miliar dan ratusan miliar. Dan uang itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan negara, pembangunan. Kemudian kok yang gede nggak diurusin? Saya sebagai anggota DPR RI, Komisi 4 hari ini terus menekan Kementerian Lingkungan Hidup untuk pendapatan yang besar dari negara ini segera masuk. Apa itu? Sesuai dengan bidang saya, bidang kehutanan, yaitu sawit ilegal. Sawit ilegal itu menggunakan tanah kehutanan, areal hutan negara. Berapa jumlahnya? Ya, masih beragam. Ada 3,5 juta hektar, bahkan ada yang menyebut 8 juta hektar. Kita ambil deh yang jelas di Provinsi Riau, berdasarkan rapat saya dengan gubernur, itu hampir 1,5 juta hektar. Oke, kita ambil misalnya angka 3,5 juta hektar. 3,5 juta hektar orang nebang pohon. Ketika ditebang, pohonnya itu pohon-pohon besar, pohon-pohon yang bernilai ekonomi tinggi, sonokling, kan? Nah, pohon yang bernilai ekonomi tinggi itu kemudian ditebang, dijual. Satu pohon itu harganya berapa juta? Kalau misalnya 3,5 juta hektar, Anda hitung. Kalau 1 hektar itu menghasilkan 10 juta, 10 juta kali 3,5 juta hektar, sudah berapa triliun itu? Mungkin, ya, mudah-mudahan tidak salah, sekitar hampir 350 triliun. Coba nanti kita hitung lagi ulang. Nah, kemudian dia nanam sawit dan mereka tidak bayar pajak, tidak membayar pohon itu pada negara. Kemudian nanti dibuat kebun sawit. Dia menikmati kebun sawit itu, 1, tidak sewa tanah, 2, tidak bayar pajak. Dia berdapat keuntungan berlipat-lipat selama berpuluh-puluh tahun. Nah,
sekarang ketika harga sawit mahal, bayangin loh, sudah mereka menikmati harga sawit mahal yang berdampak pada minyak goreng yang mahal, kemudian mereka tidak bayar pajak apapun, pajak bumi dan bangunannya saja tidak bayar. Gimana orang nggak cepat kaya di Indonesia ini? Nah, saya meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup di rapat-rapat untuk tolong ambil tindakan tegas. Mereka harus didenda, mereka harus bayar PNBP. Nah, PNBP berdebatan, Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan 11 juta. Saya bilang kekecilan, masa 11 juta? Ya minimalnya 30 dong. Gitu kan, 11 juta dia sudah dapat pohon gratis, kemudian dapat lahan gratis, dapat keuntungan juga. Nah, ini yang saya inginkan. Itu kan kalau masuk uangnya ke kas negara ratusan triliun, itu uangnya harus kembali untuk recovery lingkungan, recovery hutan, mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan. Ini aspek yang besar, tetapi kita paham bahwa mengerjakan sesuatu yang sederhana saja, misalnya masalah itu kan gampang, tinggal Menteri KLHK berkumpul dengan Kapolri, berkumpul dengan Kejaksaan Agung, berkumpul dengan Menteri ATR BPN untuk bersama-sama merumuskan kebijakan dan langkah-langkah untuk mengembalikan negara tidak boleh dirugikan oleh orang per orang untuk kepentingan pribadi atau korporasi. Itu aspek yang besar. Nah, sebagai anggota DPR mewakili Dapil, maka saya sekarang ngurusin aspek yang kecil. Jadi dalam hal ini saya melakukan dua hal. Sebagai anggota DPR RI di Komisi 4, saya melakukan hal yang besar, mendorong percepatan dan perubahan. Yang di sini saya juga harus melakukan hal-hal yang sederhana, tetapi kalau dikumpulkan besar juga. Dan negara itu mengalami 3 kali kebocoran. Pertama, kebocoran ketika pendapatan, seperti tadi, sawit bocor uangnya, kemudian parkir bocor uangnya, pajak lainnya bocor, pajak restoran misalnya kalau di kabupaten bocor. Yang kedua, kebocoran dalam penyusunan anggaran. Anggarannya tidak dibuat secara detail untuk kepentingan publik. Masih banyak anggaran-anggaran yang tidak bermanfaat, yang hanya bermanfaat bagi birokrasi. Yang ketiga, kebocoran pelaksanaannya. Ketika pelaksanaan masih bocor juga kegiatan-kegiatannya. Belanja 100 tidak 100, belanjanya menjadi 90. Ini yang harus dibenahi secara bersama. Ya, kita lakukan dari hal kecil sampai hal besar. Woi. Jadi tukang parkirnya langsung kasih jatah dia 200. Jadi dia tidak terganggu. Boga mah 200 ribuan, tapi saya pang bayar tuh. Mana boga 200 lah? 200 ribu. Iya diurang, bere kurang. 7 kan? 1.400.000. Nah, 1. 2. 3. Tukang parkirnya pasihan. 4. Iya. 7 kan? Taruh 7. 6. 7. Ah, maju deh. 7. Itu tukang parkirnya langsung bere. Ieu jatah parkir po ieu maneh. Tapi ayeuna dampingi. Manehna mengut duit, urang di sampingna kan duitna storkeun ka urang langsung. Engke duitna langsung distorkeun ka PTD di sub. Itu makanya hoan. Topina balikeun saya tukang parkir mah tukang make topina. Anggota pasieun. Tukang parkir. Tukang parkirnya jadi tukang parkir kan. Tetap kurang didampingi lu bantuan. Gitu. Di titik-titik Mana aing nyaho titikna mana wae. memang hiji, Pak. Nya diatur. Layar pantra. Ya ini balikeun Pak Yeuna. Topi balikeun. Tukang parkir sia teh ini rombongan tukang parkir. Nggak modal aing jadi tukang parkir teh. Pak, tapi namanya nih Pak parkir toh. Mau nang balikeun sarua. Karena titiknya belah mana wae. Mana belah mana wae. Kada sia duit nu 7 jangan petugas ya duit aing. Sia ulah duit nu 7 dibawa ka imah dibeukeun ka pamajikan sia teh. Mau balik. Andrea Busana. Tadi ge rombongan tukang parkir ka dia ya. Ka dia.
27 lah di belakang majikan. Tadi apa 27? Nah. 7, ini rombongan tukang parkir. Ada ya, ini rombongan tukang parkir nih, tukang parkir keren. Sesaken nih. Ya. Bating gerubuk bicara kurang sekali 2 kali di bejaan kurang bagian tukang sasapu dia nggak bersihan mau hanyir mana ngahanyiran ayo tuh China diperken didinya nek teh hanyir kumaha pasar. Jadi airnya itu netes di bawah, ya kan? Dampaknya anyir, bau. Jadi begitu masuk ke pasar, langsung bau ke sana. Yalah, begitulah kita. Dan petugas, ya. Ayo sok mana menyebar, ya. Ayo bagi 7. Penggemar ya, Oh siap. Haji. Alhamdulillah saya. Haji rek kuling arit dari Pak Haji di Pak Sebur Pak. Wah, eta geus kulinaon eta halus. Haji kan kuling arit sawah ya. Bisa, oke. Ayo teh mau naon eta? Dia nggak mau sapi Di mana sapina? di Pajagalan RPH. Oh, halus atuh. Siap. Saya sapi gede. Parkir, Bang, tukang parkir. Tukang parkir mana? Kang, hei, tempat parkir ya Kang, dari tempat jualan. Hei. Ya, siapa? Diangkat. Ayo. Siap. Hei. Ieu mah beak tempat parkir teh. Ya. Hah? Naon? Ini udah nolak ya. Hah? Nolak kira Kunaon? Iya, kumaha, sok kumaha. Kan memang habis pendapatannya kurang lebih 200. Ah. Kita bisa tempat Ah. itu pasti Ah, terus? 200. Hah? Kan kadang-kadang jalma anu mereen untuk, Pak. Oh enggak, kita ngecek, datang ke sini mau ngecek pendapatan parkir itu sebenarnya berapa. 200 tapi Lain pendapatan tinu parkir di dia sebenarnya sabaraha. 200, Pak. 200. Nah ayeuna ya saya geus dibere didinya sapoe pendapatan 200 heula. Ya ngecek ya duit nu nek asup ka kas daerah teh sabaraha. Supaya negara teu dirugikeun. Akang lamun narima parkir store-na ka mana? Dulu Anda habis kuli, Pak. Saha kedununganana? Lohan. Kan? Ya udah, ayeuna akang milih mana? Ieu kan boga hak dinas perhubungan. Mohon disub. Akang ayeuna naik nurut moal. Sapoe ieu aya petugas turun jeung ngecek pendapatan. Akang dibere 200 jeung honor poe ieu. Lamun akang teu nurut, isukan diambil alih KB parkir ke pemerintah. Akang mau bisa digawe. Naik nurut moal. Ya, are-are bener nurut. Ya udah, ayeuna pendapatan menang sabaraha poe ieu? Akan dihitung, Pak. Heeh, kadiekeun. Oh. Iya honor akang mana petugasna pegang uangna. Nah, ini petugasna pegang uangna. Nah, kan duit 200 bikin ya. Oh. Ayeuna akang mungut, duitna storkeun ka petugas. Ya, engke ku petugas distorkeun ka kas daerah. Ya, lamun akang teu nurut, ya kieu dengekeun. Engke dilaporkeun ka polisi atau kejaksaan bahwa di dieu aya pungutan uang negara dipungut ke pribadi, akan ditewang. Akan aset negara dicokot duitnya distorkeun ke batur, distorkeun ke negara.
Berarti Akang dudungan saha? Johan. Johan teh saha? Ya. Anu ngagawekeun abdi di Heeh. Ngagawekeun abdi. Urang mana eta teh Johan? Urang Bojong. Berarti Johan teh ngajual belikeun aset negara. Nek nurut mah? Nyari abdi mah nurut. Ya, Aing ka sasal ge. Ayeuna nuturkeun, sok ayeuna tinggal nuturkeun, pangi tetep dipungut, uangna distorkeun ka dieu. Nya. Engke lamun Johan nanyakeun, sina datang ka dieu, ka Bapenda atawa ka Dinas Perhubungan. Ngerti? Sieun kan Akang ke Johan? Nah, sieun mah henteu, Pak. Nah, terus? Hari masalah abdi sieun mah teh aya ka sieun Nah, gitu. terus? Ngan ge kumaha kitu anu ngagawekeun abdi gitu. Kieu, Akang gini. Akang percuma lamun digawekeun ku Johan ke dieureunkeun ku pemerintah, teu meunang parkir di dieu. Sabab engke petugas rek didata. Ya negara rugi kan. Pendapatan parkir di dia dihitung kamari kuduna setahun 1,5 miliar. Ayeuna asup 150 juta. Aing ngecor menang aing pribadi. Jadi moanya jelema gawena HS duitnya jutaan tiap bulan. Rugi atuh jelema nu digarawe. Ngeus we kabeh jadi preman jelema teh. Nya, nek nurut mah. Mulut. Sok ayeuna parkir biasa, duitna storkeun. Mana kita Atos kan tadi kan? Geus ulah papolotot. Papolotot teh ali kan atos. Akang geus boga kan 200 dileuwihan ku aing ku ieu. Ya, Tak murah tak. geus kertas teh mah. Sok, 400 kurang dibere. Hah? Pilih mana? Pilih nurut ka kuring, pilih isukan eureun jadi tukang parkir. Bener kan? Jadi ternyata dudungan Akang teh Johan nya. Dengekeun siapa dudungan teh Johan lain maneh. Kalau PTD parkir. Hah? Akang kenal dengan dia. Hah? Kasaha? Kan kenal ka dia kan? Bawa teh ka dia. Iya kepala parkir teh, bos parkir ke Purwakarta teh iya. Hai ka Johan wau, hai ka dia teh wau. Aduh. Jadi ieu teh setorna kasaha wae di dieu teh. Ari nu sajen mah kan dicepat ku nyali rae mah abdi mah ku kuli Pak jeung anjeunna. Heeh, kuli ka Johan, berarti dudungan anjeunna. Jadi dudungan Akang teh Johan. Jadi majikan Akang itu Johan. Jadi ini punya Johan. Masa ini bukan punya Johan, bukan punya Johan, Pak. Aku gini mah setor ka Johan. Ya kan? Ari ieu boga saha ieu? Lapak parkir. Ya lapak parkir boga saha? Pemerintah, Pak. Kunaon lapak parkir boga pemerintah setorna ka Johan. Johan sebagai naon di dia? Enggak, bahasa gini aja. Dihitung mundur ke belakang, ini lapor ke kejaksaan ke polisi. Nanti diperiksa semuanya. Enak aja. Orang kunaon turun aing nu ngecor jalan. Pribadi loh, saking nyaah ka negara. Maunya orang nu ngecor jalan batu nu nyokotan duit. Oke? Nah, sok ayeuna Akang normal aja pungut. Parkir biasa, duitna bikeun. Mana tadi teh? Dah ka dieu. Menang sabaraha ieu ya kieu? Eta bebeuna sakitu can talalu. Aing nanya ka dieu sia mah. 27.000. Heeh, biasana menang sapoe sabaraha? 200, Pak. Ajohan store sabaraha? Setor 150 kadang-kadang. Iya. Akang menang 200, store kajohan 150. Jadi Akang menang gocap. Rugi atuh Akang kenek dirobah ku kuring. Lamun Akang menang 200, bisa jadi Akang menang 100. Negara 100. Nek nu turut ke mana? Akang ripu kapanasan menang gocap, anu HS menang 150. THS bareng ya, ada damangan can guga anjeunna. Naon manehna? Naon manehna? Can guga wae ke gugana ke kedap deui gitu. Jadi sacana anjeunna guga, hah? Kan abdi nu digawekeun abdi heula cenah nu turuna gitu. Nya teu bisa. Gitu. Nah, erek nurut mah. Nah, sok parkir biasa. Akang orang mana? Iya, Pak. Pojok. Aku balik beres. Rampet emang. Bu, beresan. Beresan.
Kang, orang mana, Kang? Orang Margasari, Pak. Ayo lapak akan di mana? Ayo lapaknya di mana? Tuan beberes, Pak. Ayo lapaknya di mana? Ayo jelema kabeh dagang di hareup, ayo di jero rek kumaha? Kang, lapaknya di mana asalna? Asalna lapaknya di mana? Nah, balik lagi depan ini tempat parkir. Kunaon tuh ngambil lapak di dalam? Ya kunaon atuh geus boga jero di luar kene. Akang mah dagang teh di jero boga lapak, dagang di luar ongko. Akang orang mana? Purwakartana mana? Nya atuh kunaon pernah boga lapak di jero. Dia sudah punya lapak di dalam buka, di luar buka. Apa nih kita di jero teh beak, nu dagang aku di luar. Ini sarakah akan hirup teh. Naik Pak, sok ya Pak. Bapak naik lah dia, Pak. Oh kan, akhirnya jadi cukup. Akang kita dagang di dia ngabala. Ngabala bagian sasapuna abdi. Gini Pak Sep, ini nanti seluruh areal ini disuruh pasang CCTV di luarnya. Oh, iya, Terkoneksi dong ke kantor Satpol PP. Emang kan bisa pakai. Iya dong, atau nanti kan bisa dilihat dari HP. Ya kepala Satpol PP, kepala bidang penegakannya kan tinggal lihat. Habis itu dari lihat, pasang di sini itu speaker untuk menegur. Jadi menegurnya bisa dari sana keluar dari sini. Sekarang gampang. Iya mah beres. Sampai terus nanti. Sok mobil baik kan. Apa? Ini jangan mobil banyak. Turun berat ada. Kemana? Mundur. Oh, iya. Cicing seteh. Kageleng suku Pak, punten ya Pak. Siap. Teras. Nuhun nya. Katamping.